Desa Bungin adalah desa kecil suku Bajo di Kabupaten Alas Barat, Nusa Tenggara Barat. Awalnya, tidak ada daratan di tempat ini. Namun, masyarakat Bajo yang ada membangunnya sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Hingga akhirnya terbentuklah daratan di atasnya. Saat air laut sedang surut, dasar pantai sekitar Pulau Bungin menyimpan berkah alam yang luar biasa. Antara lain teripang pasir atau Holoturia scabra, salah satu jenis teripang yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Suku Bajo menyebutnya teripang bantunan. Ibu Siti adalah salah satu warga Pulau Bungin yang biasa mencari teripang pasir saat air sedang turun seperti sekarang ini. Kami harus berjalan berkeliling agar dapat menemukan sarang dari biota laut berbentuk lonjong ini. Sarang teripang pasir ditandai dengan semacam kubahan kecil di dalam pasir. Tongkat kayu harus kita gunakan agar dapat mencongkel teripang dari dalam pasir. Kita harus menancapkan tongkat agak jauh dari sarang, supaya tidak mengenai teripangnya. Secara umum, teripang pasir dapat tumbuh hingga 40 cm dengan berat maksimal 1,5 kg. Teripang pasir betina dapat menghasilkan telur hingga 1.900.000 butir. Sehingga selama habitatnya aman dari eksploitasi berlebihan, biota laut ini masih cukup mudah ditemukan. Dul, udah banyak. Sudah Bu, lumayan. Kita mau pulang. Oh ya Bu. Lapisan terluar teripang harus digosok terus-menerus dengan batu bata agar butiran pasir dan lapisan kulit yang kasar dapat dibuang. Hasilnya, warna asli teripang menjadi semakin jelas, yakni putih cerah. Air dari dalam perut teripang dapat kita buang dengan sobekan kecil di ujung mulut teripang, atau juga bisa dengan cara ditekan. Sobekan juga akan menjadi jalan keluar pasir yang ada di dalam perut teripangnya. Biota laut ini memang dikenal sebagai pemakan pasir, sehingga kandungan di dalam perut teripang ini terdiri dari cairan kental bercampur pasir laut dan lumpur. Sejak zaman dulu, teripang dikonsumsi dan juga diperdagangkan secara global. Tak lain karena kandungannya yang luar biasa. Misalnya saja, mampu memperbaiki sel tubuh yang rusak, dan bahkan lektinnya mampu menghambat kanker. Yang banyak diketahui umum, teripang memiliki kandungan protein hingga 82%. Agar terbebas dari lendir, sekali lagi kulit teripang harus direbus. Penambahan soda padat dapat memaksimalkan proses pembersihan lendirnya. Jadi, perebusan adalah tahap awal penyiapan masa penyimpanan bahan. Perebusan dilakukan selama kurang lebih setengah jam lamanya. Bagi masyarakat Pulau Bungin, teripang menjadi sandaran ekonomi yang sangat penting. Harga teripang pasir yang kering di pasaran dapat mencapai angka Rp600.000 per kilogramnya. Jadi, meski jumlah teripang yang didapat tidak banyak, tetap harus dijemur agar dapat disimpan dalam waktu lama hingga datangnya tengkulak. Jadi Bu, teripang ini mau digoreng? Ya Dul, sekalian siapin sopnya. Oh ya Bu. Tetapi masyarakat suku Bajo juga menjadikan teripang sebagai konsumsi harian. Salah satunya diolah menjadi kerupuk teripang. Skala usaha ini memang hanya usaha rumahan saja.
Ibu Manjina adalah salah satu pengolah kerupuk tripang yang ada di Pulau Bungin. Konsumsi sehari-hari, masyarakat Bajo di Pulau Bungin memiliki olahan unik lainnya yang disebut sop tahi bantalaha, semacam sop tripang mentah dengan tambahan helai tahi bantalaha. Kulit tripang harus kita iris kecil-kecil dahulu. Ukurannya kira-kira lebarnya setengah sentimeter. Baru kemudian ditambah dengan biota laut yang disebut tahi bantalaha, semacam rumput yang oleh suku Bajo disebut sebagai telurnya tripang. Setelah itu, kita tinggal menambahkan sambal, perasan jeruk limau, dan terakhir adalah air matang yang panas. Setelah diaduk sebentar, sop tahi bantalaha sudah dapat dinikmati.